Ketemu lagi, pembukanya agak beda hari ini. Karena sebetulnya ini bisa dibilang orang lama, tapi memang dengan posisi baru. Bahkan salah satunya orang yang gitu. Tapi hikmahnya gede loh. Nanti kita akan cek tuh hikmahnya. Masih di serinya pimpinan Ormawa, organisasi mahasiswa periode 2022-2003. Kalau kemarin beberapa ormas, sekarang kita akan undang organisasi tertinggi di DHB, yaitu MPM, Majelis Permusyawaratan Organisasi Mahasiswa, yang bertanggung jawab memantau kinerja dari BEM itu sendiri, dan BEM kan membawahi semua ormawa yang ada di DHB. Jadi kita akan cari tahu nih apa sih program mereka, apa sih terobosan mereka, terus sebenarnya fungsi mereka ngapain aja sih gitu kan. Dengan kita ada dua orang pimpinan MBOM. Kenalin dulu lah. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Divila sebagai Ketua Umum MPOM. Ketua Umum MPOM 1, MPOM ya? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Sepriani, di sini sebagai Ketua 1 MPOM. Wow, jadi kalau flashback ke belakang nih, Devila ini sering ngonten gitu. Dulu pernah ngonten review makanan, review kampus, kemudian joget Korea. Duta kampus. Sekarang kemarin Mendagri, sekarang jadi pimpinan MPOM. Kemudian ada dia sama ketuanya dia juga yang kemarin. Iya, betul, Pak. Dari Pikma yang keren banget Pikma, dan alhamdulillah sekarang bisa dibilang kontribusinya tidak hanya di Pikma tapi sekarang naik ke MPOM. Jadi sebetulnya wajah-wajah tidak asing sih. Saya kenal banget dengan mereka. Tapi yang satu yang pasti kerennya itu mereka tingkat akhir sekarang. Iya, mau tingkat akhir kan nanti. Iya, betul. Berarti kalian lulus tahun 2023 ya? 2023 iya, kan? Iya, betul, gitu 2023. kan. Dan mereka masih tetap aktif dan masih tetap total di organisasi mahasiswa. Kita akan cari tahu dulu nih, Devila dulu nih. Saya mau nanya program kerja dulu deh. Kalau saya ngomong kan Devila memang orangnya yang memang nggak pernah merasa cukup ya. Sekarang MPOM kamu punya pendekatan seperti apa sih, atau ngelanjutin yang sudah ada? Karena memang kemarin juga MPOM bisa dibilang udah cukup keren sih gitu, udah keren lah gitu. Pendekatan apa yang mau Devila sekarang lakukan? Selama nanti Devila menjabat sebagai MPOM, pendekatan yang akan Devila gunakan itu pertama Devila membuat namanya itu bidang DPPK, Dewan Peninjau Program Kerja. Di sini itu karena yang dirasakan Devila saat menjadi Menteri Dalam Negeri, jika hanya dipantau oleh BEM itu kurang, Pak. Jadi harus adanya pemantauan dan evaluasi dan monitoring dari MPOM sendiri, karena di MPOM itu kan ada namanya Ketua 3, Pak, di bagian BEM dan Ormawa. Nah, nanti kepala bidang DPPK ini, Dewan Peninjau Program Kerja, inilah Ketua 3 yang nanti dibawahi oleh Ketua Umum 1, 2 dan jadi anggota lah, ya. Anggota. Jadi memang membentuk tim tidak hanya kalian berlima ya, formasi pimpinan, mungkin anggota-anggotanya dioptimalkan sebagai bagian dari regenerasi juga gitu ya. Keuntungannya dengan DPPK ini terbentuk adalah kita bisa lebih dekat lagi dengan Ormawa, Pak. Kita bisa lebih mengetahui di lapangan itu seperti apa. Apa aja sih keluh kesah dari pimpinan Ormawa ini. Biasanya itu kan rata-rata tentang SDM, bahkan bukan hanya SDM tapi banyak juga misalkan tentang fasilitas atau apapun itu. Itu bisa menjadi bisa kita bantu dengan adanya terbentuknya bidang dari DPPK ini, Dewan Peninjau Program Kerja. Untuk nanti itu ditindaklanjut, solusinya seperti apa gitu kan. Kemudian saya nanya agak berbeda nih dengan dia. Kalau dia sendiri sih apa sih yang mendasari dia bisa dibilang oke deh, gue pingin lebih kontribusi di MPOM gitu kan. Kamu punya ide apa sih gitu? Baik, Pak, kalau untuk kenapa dia pengen di MPOM, yang pertama karena dia pengen semua organisasi itu kita bareng-bareng, bekerja bareng-bareng, maju bareng-bareng, kolaborasi bareng-bareng, dan beraksi bareng-bareng gitu, Pak. Makanya dia pengen, ayo naik lagi di MPOM. Gitu. Dan sebenarnya dia orang mana sih? Kalau dia sendiri orang Kuningan, Pak. Orang Kuningan. Dulu SMA-nya SMA mana? SMA N3 Kuningan. Wow, orang Kuningan, salam dari dia. Sekarang dia itu never die.
tingkat akhir aja, yang orang lain udah, aduh Pak, aku udah mulai sibuk mau ngerjain tugas akhir skripsi, KTI, atau misalnya aku udah mau sibuk praktek atau apapun. Dia dari Kuningan jauh-jauh, yang pasti kalau udah ngomong di MPOM, mau pasti jarang pulang dong. Jarang Pak. Belum pulang. Belum pulang. Harapan, bukan harapan lah, kita coba kalau MPM kan jelas fungsinya adalah mengawasi program kerja ini. Saya ke dia dulu. Dulu waktu ke DHB itu kamu dapat informasi dari mana sih? Kalau dia sendiri dapat informasi dari internet, Pak. Internet, jadi kamu memang masukinnya ke internet? Iya. Padahal di kampus di Kuningan juga sekarang kan banyak kampus ya? Ada, di Kuningan ada kampus kesehatan juga, tapi dia coba buat di luar Kuningan karena pengalamannya berbeda kalau di luar. Jadi kamu ada semacam kepenasaran di luar gimana? Menurut dia sendiri nih, beda nggak sih kultur organisasi di DHB dengan di kampus lain, beda nggak? Kalau menurut dia sendiri beda, Pak. Yang beda yang menurut kamu apa sih? Yang beda tuh kalau di DHB tuh kita bekerja bareng-bareng, terus sama sih di organisasi lain juga mungkin bekerja bareng-bareng. Cuma bedanya di sini kita dituntut untuk bisa, kita dituntut untuk berani, dan kita dituntut untuk mengeluarkan sebanyak mungkin potensi, kreativitas, dan juga potensi yang apa kita miliki. Karena dipaksa saja tingkat 1? Enggak juga? Bukan dipaksa sih, sebenarnya itu bukan pemaksaan, cuma didorong dari belakang supaya kita bisa gitu. Oh, jadi kamu nggak ngerasa terintimidasi, nggak ngerasa terpaksa? Kalau aku nggak, Pak, karena menikmati itu aja. Menikmati aja. Basically sih sebetulnya kamu awalnya dia itu hanya Pikma aja atau pernah di organisasi lain juga? Pernah di organisasi lain, di HMPS, Eskap, di Pikma. Di Pikma gitu. Kamu kan lebih totalnya saya lihat di Pikma ya. Iya, betul Pak. Kelihatannya gitu kan, sinarnya gitu. Karena collab dengan apa ya? Collab dengan dia juga ya. Iya, betul. Dia ketua Pikma yang kemarin gitu ya. Devila, kayak saya lihat kamu orang yang memang wah, aktif banget gitu ya. Hampir hidup kamu di DHB gitu, benar tuh. Apa sih yang membuat kamu ngerasa apa ya? Nggak pernah capek gitu saya ngeliatnya, kenapa sih? Gak pernah capek apa ya? Kamu kan ada sekarang ada aja gitu kan? Pondasi awalnya karena emang orang yang nggak bisa diem Pak ya, emang pengen nggak bisa kayak diem di rumah gitu. Nah mencari kesibukan dan ternyata di DHB bisa menampung anak-anak yang memang ingin sibuk di hal-hal yang positif Pak ya. Hal positif itu kayak ingin berkembang dan mengembangkan diri. Dan kamu ngerasa diakomodir sama? Iya, di sini merasa di DHB dan di Stikers itu kayak difasilitasi. Oh, kamu mau di mana nih? Ada bidangnya di sini. Kamu mau aktif di isi B, kamu ada nih bidangnya. Jadi di DHB itu memang banyak orang banyak himpunan itu memang bermanfaat buat kita karena kita bisa menggali apa yang belum kita, yang awalnya masih kayak bersembunyi, terus tiba-tiba dengan kita masuk organisasi di DHB, apalagi di BEM itu keluar semuanya, misalkan aura kepemimpinan, bagaimana cara kita menentukan pilihan di saat satu waktu yang benar-benar genting itu kita harus gimana. Nah, itu jadi lebih ke kemantapan diri dan pendewasaan diri itu didapatkan di organisasi. Dan itu membuat Devila kayak berarti Devila memang harus lebih dan lebih mencari seperti yang Bapak tadi bilang kan kayak belum cukup gitu ya. Emang karena pada dasarnya Pak ilmu tuh memang gak ada kata cukupnya gitu, masih harus tetap digali gitu sebenarnya. Wow. Jadi kalau kamu nonton ini, Devila ini kalau kamu flashback ke belakang ini konten-konten di DHB ini ada yang makan dia hostnya itu, terus duta nyanyi, joget kan, atau bukan lip syncnya apa yang itu cover ya, dance cover gitu. Berapa lagu dulu? 3 lagu itu lagu Korea. Dan orang kan banyak kayak ya sebetulnya yang ngomongin kan lebih ke karena iri kan, karena iri ngapain sih koyo cewek dance Korea atau apa, dan dia membuktikan sampai hari ini. Wow. Dan kalau saya WA dia nggak pernah lama ngejawabnya, pasti cepet, dan iya selalu iya gitu kan. Dan mungkin nanti ke dia juga sama. Baik, karena kan kemarin ke dia itu ya Septrian, dia Ayu kan, saya ke ketuanya kan, ke wakil kan nggak terlalu intens lah komunikasi. Kemudian nih, menurut analisis kalian mungkin dari dia dulu nih, apa sih ada nggak kekurangan lah dalam artian untuk evaluasi tentunya. Kalau kegiatan udahlah extra killer lah DHB gitu ya. Ada nggak kekurangan dari mungkin anak-anak kan tidak semua aktif karena ada yang ini. Ada sih kekurangan yang harus diperbaiki, seperti menurut dia apa sih yang memang harus diingat?
Baik, Bapak, kalau menurut dia yang harus diperbaiki yang pertama pasti komunikasinya, Pak. Karena dilihat dari tahun sekarang, komunikasi ke organisasi maupun ke anggota agak sedikit kurang. Jadi kayaknya itu yang menjadi penyebab kenapa sih anak-anak gak mau ikut organisasi, mungkin karena komunikasinya yang kurang. Jadi karena memang kemarin kan sempat pandemi juga ya. Betul, Bapak. Jadi memang interaksi fisik dalam artian ketemu fisik secara emosi juga kurang gitu. Kalau berarti dari Devila sendiri, kalau sama misalnya masalahnya itu problemnya, apa yang mau dilakukan oleh MPOM? Jika dilakukan oleh MPOM, pertama kita memotivasi, Pak, adanya motivasi organisasi. Karena dilihat dari sekarang juga terlalu banyak anak-anak yang sudah tenggelam dengan dunia gadgetnya, dengan keasikan sendiri, Pak, entah itu mau nongkrong. Padahal organisasi itu sangat penting untuk menunjang di masa depan. Nah, yang bakal kita tumbuhkan dari MPOM itu adalah pertama adalah motivasi kepemimpinan atau motivasi keorganisasian, di mana itu akan berlaku untuk pimpinan BEM dan pimpinan Ormawa untuk bisa membangkitkan lagi motivasi mahasiswa baru, bahkan mahasiswa DAB untuk berani berorganisasi dan berani untuk unjuk ke depan umum bahwa saya juga bisa gitu. Oke. Sekarang kan kemarin kalian terlibat dong mahasiswa baru untuk unjuk kabisa, tes ngaji, atau mungkin beberapa kegiatannya dari pemantapan atau pembekalan. Potensi mahasiswa baru sekarang seperti apa sih menurut Devila? Potensi, Pak, banyak setelah tadi kita melakukan tes ngaji, tes bacaan sholat, asmaul husna, bahkan sampai tes bakat, nanti nanti kan ada konseling dengan Hikmah, tim S. Ternyata sebagai mahasiswa kesehatan banyak juga bakat-bakat seni yang terpendam, Pak. Kemarin juga yang pencak silat, tari jaipong, bahkan bisa pupuh, menyanyikan lagu Sunda yang sering dinyanyikan di zaman-zaman dahulu, pupuh. Itu bahkan banyak, Pak, sampai ada yang musikalisasi puisi yang emang dia dari kecilnya memang terbiasa di sanggar, dan kemarin menampilkan yang dia memang karena Devila juga seorang penari yang bahkan Devila bilang itu bisa dijadikan untuk taraf perlombaan yang dia tampilkan di depan mahasiswa yang lain gitu, Pak. Ternyata memang potensi anak Dewi banyak banget. Kalau menurut dia, ada nggak mahasiswa baru sekarang yang menurut kamu yang harus didorong? Apanya sih yang menurut bisa dibilang tadi bakatnya banyak kan gitu. Tapi kalau sekilas lah, lihat mungkin pernah lihat atau pernah berinteraksi 1-2 orang lah dengan dia. Menurut ada nggak problem buat mereka? Problem misalnya kayaknya masih alay, masih galau, masih baperan atau apa, yang mungkin pernah interaksi denger ini kan, kalau saya lebih akurat karena dia kan juga belum terjun ya. Ini kan kita analisis aja fenomena hari ini gitu, seperti apa sih? Ada nggak problem-problem di mahasiswa sekarang apa sih sebetulnya? Kalau tadi bakat bicaranya, problemnya apakah alay apa gitu? Paling kalau problem mungkin dilihat sekarang banyaknya anak-anak yang galau mungkin ya, Pak. Galau ya? Entah itu baperan. Bukan baperan sih, lebih ke mungkin dia mikirin masalah orang tua, permasalahan diri dia sendirinya. Dan itu ternyata memang ngaruh banget Pak, itu baik ke pendidikannya, ke potensi dirinya gitu kan. Kemudian ketika dia memutuskan untuk sekarang di MPOM nih, orang tua support kamu nggak? Alhamdulillah, Pak, kalau orang tua selalu support semua kegiatan yang jarang dia. Pulang berarti? Iya, jarang pulang. Terus suka disuruh pulang nggak? Sering banget, Pak, disuruh pulang. Kapan pulang? Kamu itu anak berapa sebetulnya? Dia anak kedua. Dari 3 bersaudara. Berarti kamu anak tengah? Iya, anak tengah. Dan kamu memang jarang pulang? Jarang banget pulang. Karena tiap hari ke kampus, tiap hari organisasi. Terus sama orang tua dibilang, kamu tuh kenapa gitu? Nggak betah di rumah? Pernah nggak statement kayak gitu orang tua? Pernah statement kayak gitu, gak betah di rumah, terus juga terlalu sibuk mungkin ya, Pak. Terus dia selalu bilang dia di kampus ada kegiatan. Cuma orang tua pasti langsung berpikiran, oh anak saya ngampus gitu. Terus sebetulnya harapan kamu apa sih dengan sekarang kamu? Killer banget lah gitunya. Aktivis yang kelewatan banget gitu, maksudnya sampai lupa pulang gitu. Apa sebetulnya harapan kamu, keinginan kamu apa sih sebetulnya? Sebenarnya keinginan dia pribadi karena dia bukan orang Bandung, jadi dia berusaha beradaptasi, Pak, di Bandung sebenarnya ya. Nah, tapi dari adaptasi itu makin di sini dia tuh malah makin kayaknya seru nih, banyakan sama orang, jadi seru nih kumpul. Iya, Pak, jadi keasikan. Cita-cita kamu setelah lulus jadi perawat atau gimana sih?
Iya Pak, jadi perawat cita-cita. Memang dari dulu memang kamu apakah pernah dulu sempat pengen jadi apa ya? Misalnya di kegiatan di ekonomi, di arsitek atau apa, atau memang dari awal memang di kesehatan? Emang dari awal pengennya masuk ke dunia kesehatan sih. Kesehatan gitu kan, dan akhirnya kamu memutuskan masuk DHB. Iya gitu betul. Kan. Dan dulu nyari di internet. Iya nyari di internet. Dan terus pilihan itu ketika kamu oke deh DHB apa sih? Karena yang pertama Bapak dia sendiri Pak bilang bahwa kampusnya bagus nih, ada spiritualnya. Karena orang tua dia tipikal orang yang kalau misalnya udah membahas spiritual pasti mereka mendukung sepenuhnya gitu. Jadi dia memilih di DHB gitu. Wow, waduh, kalian memang luar biasa lah sebagai pimpinan tertinggi di MPOM, dan memang nanti yang memang memantau perkembangan BEM, berarti efektivitas BEM dilihatnya dari kalian. Sekarang berarti program kerja pertama itu adalah Sekpim kan ya? Sekolah pimpinan. Sekolah pimpinan berarti segera dilakukan atau memang ada rencana lain? Segera dilakukan Pak. Kenapa? Karena kita butuh pemantapan untuk pimpinan-pimpinan baru ya Pak. Ya, memang kita lihat juga di sini pimpinannya pimpinan baru semua Pak, wajah-wajah baru yang memang ingin berorganisasi. Jadi nanti kita sebagai MPOM ada 5 orang Pak akan membuat konsepan terbaru juga, terobosan terbaru juga. Ada beberapa materi yang di tahun sebelumnya tidak dimasukkan akan dimasukkan. Dimaksimalkan seperti itu. Dan Sekpim juga akan terlaksana mungkin setelah kegiatan ini pembentukan kabinet BEM dan kabinet perormawa gitu. Oke, setelah mereka diangkat sumpah lah seperti itu. Dan setelah itu juga kan ada sekolah kader. Wow. Sekolah kader juga kamu rencana kalian ada perubahan juga? Ada Pak, sekolah kader. Dari sekolah kader kalau tahun kemarin itu kan karena baru pertama kali jadi antusiasnya masih sedikit. Nah, untuk sekarang kita sekolah kader itu diperuntukkan untuk anggota yang tidak ikut Sekpim, Pak. Jadi tidak hanya hanya yang ikut Sekpim saja yang memiliki bekal tentang kepemimpinan, koordinasian. Nah, untuk di sekolah kader ini karena DHB banyak sekali event kegiatan besar-besar, Pak. Kita membutuhkan anak-anak yang berpikir kreatif dan bisa mengkonsep acara. Maka dari itu kita akan bekerja sama dengan protokoler DHB untuk membuat suatu pelatihan protokoler tentang bagaimana sih cara membuat suatu acara atau event yang bisa menarik individual lainnya kayak gitu. Wow. Pasti banget ya, karena mereka mbah-mbahnya organisasi. Kan? Kayak terakhir nih, pesan-pesan dari Devila dulu untuk teman-teman sobat-sobat DHB yang mungkin sekarang masih galau mencari jati diri, masih gue bisa nggak ya gitu, terus takut melangkah gitu kan. Kalau level Devila, level dia kan udah di puncak aktualisasi dong gitu, berarti kan ngalami dong fase itu, galaunya, downnya, kemudian dan ya kalian bisa sih, berarti bisa bangkit dong. Dari Devila apa sih buat pesan? Paling pesan-pesan buat teman-teman apalagi mahasiswa baru nih yang nanti bakal nonton video ini, jangan menunggu menjadi luar biasa, tapi mulai menjadi luar biasa. Karena pada dasarnya jika kita menunggu gak akan ada hasilnya gitu. Di saat kita memulai, berarti kita berani dengan konsekuensi apapun itu. Salah benar itu gimana nanti, karena pada dasarnya sebagai mahasiswa tepatnya salah kalau misalkan kita udah benar gak akan jadi mahasiswa. Terus carilah organisasi dan pengalaman sebanyak mungkin, karena pendewasaan diri didapatkan dari organisasi seperti itu. Wow. Jangan nunggu luar biasa, jadilah luar biasa. Dia baik, kalau dari dia sendiri pesan untuk mahasiswa baru nanti dan juga untuk mahasiswa Stikes DHB pada umumnya, mungkin sedikit dari dia, yaitu belajar dimanapun, kapanpun, dan dari apapun. Entah itu belajar di kelas ataupun belajar di organisasi mungkin. Itulah kenapa dia jarang pulang. Karena dia mempelajari banyak hal, mengamati banyak hal, dan mengambil hikmah banyak hal. Itu pun Devila yang selalu, meskipun orang Bandung, ada di Bandung, tapi memang tekadnya satu sih, benar. Jangan menunggu luar biasa, jadilah luar biasa. Memang kamu luar biasa kalian berdua ya. Makasih banget buat Devila dan dia udah hadir di podcast kita, dan juga yang pasti selamat bekerja, karena MPOM itu sebagai organisasi tertinggi di kampus yang mengawasi kinerja dari BEM. Jadi kalau misalnya BEM tidak efektif, ya mereka yang turun gunung. Kalau perlu ya diturunkan gitu kan. Wah, santai dong. Sidang yang mereka yang menginisiasi sidang istimewa, sidang umum gitu kan. Jadi mbahnya para aktivis kampus ya ini referensi kalau untuk saat ini ya luar biasa lah. Jadi dan sosok-sosoknya saya kenal banget dengan mereka berdua, dan tentunya
banyak nilai yang bisa kita ambil. Makasih banget buat kalian berdua, dan Sobat YAB, kita jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share dengan teman-teman yang lain bila konten ini memang bermanfaat. Dadah.